Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1 channel 22093. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel. Adapun submateri pada bab ini yaitu mengenai pengertian populasi dan sampel, metodologi pengambilan sampel, kesalahan dalam pengambilan sampel. Populasi. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun karakteristik dari populasi itu yang pertama merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang diinginkan. Yang B, kedua yaitu dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda ataupun objek maupun kejadian yang terdapat dalam suatu area atau daerah tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu merupakan batas atau boundary yang mempunyai sifat tertentu yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari keadaan itu. Serta yang keempat itu memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada sampel. Nah, sampel itu adalah sebagian dari populasi yang 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 terpilih dan mewakili dari populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batas di atas itu merupakan dua kata kunci dan merujuk kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya. Nah, adapun ciri-ciri dari sampel yang baik itu yang pertama yaitu sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dengan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Serta yang ketiga yaitu besarnya ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Adapun metode pengumpulan sampel yaitu yang pertama random sampling. Nah, itu suatu cara pengambilan sampel disebut dengan random apabila kita tidak memilih individu yang akan dijadikan anggota sampel. Jadi seluruh individu itu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan anggota dalam pengambilan sampel. Adapun jenis dari random sampling ini yang pertama itu pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling, yang kedua itu pengambilan sampel acak stratifikasi atau stratified random sampling, serta yang ketiga itu teknik sampling sistematik atau systematic random sampling. Yang keempat itu ada pengambilan sampel acak secara bertahap, yaitu multitest random sampling. Yang kelima itu adalah cluster random sampling. Adapun metode pengumpulan sampel yang selanjutnya itu ada non-random sampling. Itu jenis non-random sampling itu seperti pengambilan sampel seadanya atau accidental sampling. Yang kedua itu ada quota sampling. Yang ketiga itu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau purposive sampling. Adapun kesalahan dalam pengambilan sampel itu yang pertama itu kekeliruan sampel. Kekeliruan itu timbul disebabkan oleh kenyataan bahwa penelitian dilakukan terhadap sampel dan tidak secara lengkap dilakukan terhadap populasi. Jadi hasil penelitian yang dilakukan itu terhadap sampel itu akan berbeda hasilnya jika prosedur yang sama dilakukan terhadap populasi. Memperkecil kekeliruan sampel itu dapat dilakukan dengan cara memperbesar ukuran sampel acak yang digunakan. Yang kedua itu kekeliruan non-sampel. Itu beberapa penyebabnya. Antara lain itu yang pertama populasi itu tidak didefinisikan sebagaimana mestinya. Yang kedua itu angket atau instrumen pengumpulan yang tidak dirumuskan dengan tepat. Yang ketiga itu istilah yang digunakan tidak terdefinisi dengan baik. Yang keempat itu ada responden tidak memberikan jawaban akurat atau tidak memberikan jawaban. Serta yang kelima itu pencatatan atau tabulasi dan perhitungan data yang tidak benar.
Kekeliruan non-sampel itu dapat diperkecil dengan melaksanakan seluruh proses penelitian dengan hati-hati dan cermat dalam suatu usaha menghindari terjadinya kekeliruan non-sampel. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.